Dahulu kala, di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang janda tua bersama seorang anak gadis tunggal. Kehidupan mereka sederhana. Setiap hari sang ibu bekerja keras di ladang, memikul kayu bakar, dan menumbuk padi. Sang anak tumbuh dengan wajah yang amat cantik, kulitnya putih bersih, rambutnya panjang hitam berkilau, dan matanya bening seperti bintang malam. Karena kecantikannya, ia sering dipuji orang. Namun sayang, meskipun rupanya indah, hatinya tidak sebaik wajahnya. Ia manja, malas, dan suka berbuat kasar pada ibunya yang renta. Sang ibu sering menasihatinya dengan lembut. "Anakku, jangan hanya sibuk mempercantik diri. Bantulah ibu bekerja agar tidak kekurangan." Tetapi sang gadis selalu membantah, "Ah, ibu saja yang bekerja. Aku tidak mau tanganku yang halus ini menjadi kasar." Sang ibu hanya bisa menghela nafas, mencoba bersabar meski hatinya sering terluka. Pada suatu hari, sang ibu berkata, "Anakku, kita harus pergi ke pasar membeli beras dan garam. Ikutlah ibu." Si gadis pun mau ikut. Namun sebelum berangkat, ia berdandan lama sekali. Ia mengenakan kebaya paling indah, menyisir rambutnya hingga mengkilap, dan menghiasi tubuhnya dengan perhiasan seadanya. Ia ingin semua orang di pasar terpesona dengan kecantikannya. Berangkatlah mereka berdua. Sang ibu berjalan tertatih-tatih sambil memikul keranjang berat di punggungnya. Sementara sang gadis berjalan anggun tanpa membawa apapun, hanya sibuk menjaga langkahnya agar tidak terlihat cantik. Di sepanjang jalan, orang-orang yang mereka temui berkata, "Wah, sungguh cantik anakmu itu, Mak, bagai bidadari turun dari kayangan." Mendengar pujian itu, sang gadis tersenyum puas, tapi lama-lama ia merasa malu berjalan di samping ibunya yang berpakaian lusuh dan tubuhnya penuh peluh. Ia berbisik dengan nada kesal, "Ibu, jangan berdekat-dekat denganku. Aku malu kalau orang tahu kau ibuku." Sang ibu terkejut. Hatinya pedih mendengar perkataan itu, namun ia tetap diam dan terus berjalan. Namun sang gadis tak berhenti sampai di situ. Ia bahkan menghardik, "Ibu, berjalanlah jauh di belakang. Aku tidak mau orang-orang melihatmu bersama aku." Air mata sang ibu menetes di pipinya. Ia menahan sakit hati yang begitu dalam, namun cintanya pada anaknya membuat ia terus bersabar. Akan tetapi, semakin jauh mereka berjalan, semakin kasar pula perkataan sang anak. Hatinya semakin tertutup oleh kesombongan. Hingga akhirnya sang ibu berhenti melangkah dengan tubuh gemetar dan suara parau. Ia menghadap ke langit sambil berdoa, "Ya Tuhan, ampunilah hamba. Hamba sudah tak sanggup lagi menahan sakit hati ini. Jika benar anakku durhaka, hukumlah dia, agar semua anak di dunia belajar untuk tidak menyakiti hati orang tua." Begitu doa itu tercangkup, langit mendung seketika. Petir menyambar, angin bertiup kencang. Sang gadis merasa kakinya berat, seolah menempel di tanah. Ia panik, "Ibu, apa yang terjadi padaku? Tubuhku terasa kaku." Namun berubah itu terus berlangsung. Kulitnya mengeras, suaranya mulai tercekat. Ia meronta-ronta, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam ketakutan ia berteriak, "Ibu, ampunilah aku, maafkan aku, Ibu." Tapi sudah terlambat. Tubuh cantiknya membeku menjadi batu. Wajahnya yang rupawan pun mengeras tanpa bisa bergerak lagi. Anehnya, dari celah-celah batu itu keluar air yang terus mengalir, bagaikan air mata yang tiada henti. Air itu jernih, seolah batu itu menangis menyesali perbuatan durhakanya. Sejak saat itu, batu tersebut dikenal dengan batu menangis. Orang-orang di desa percaya bahwa air yang mengalir dari batu itu adalah tangisan penyesalan seorang anak yang telah melukai hati ibunya. Pesan moral, kasih ibu begitu besar dan tak terbalaskan. Jangan pernah menyakiti hati orang tua, apalagi merasa malu memiliki mereka. Anak yang berbakti akan mendapatkan berkah, tetapi anak yang durhaka hanya akan berakhir dengan penyesalan.